Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ihdan Nurdianti di mata kuliah pemrograman komputer. Nah, di kesempatan kali ini Ida mau membahas tentang struktur perulangan atau looping. Nah, atau for bersarang. Nah, mau tahu tanya, stay tune ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor pertama, yang dimana kita langsung mengaplikasikan for bersarang ini ke pemrogramannya ya, biar mudah. Nah, sebelum berlanjut, Ida mau menjelaskan bahwasanya for bersarang ini erat kaitannya dengan operasi increment ya, atau operator increment, yang dimana fungsi operator increment ini menaikkan satu angka atau satu tingkat suatu variabel. Nah, langsung saja ya diaplikasikan ke programnya. Nah, pertama nih, for tipe integer yang diinisialkan dengan P yang bernilai 1, dan jika kondisi P lebih kecil sama dengan 5, maka P di-increment. Kemudian masuk ke for bersarangnya, integer yang diinisialkan dengan Q yang bernilai 1, ketika kondisi Q lebih kecil sama dengan 5, maka Q di-increment. Nah, untuk memunculkan nilai-nilainya, nilai-nilai yang mengandung persarangan tadi, maka cout-nya P plus Q yang dipisahkan dengan spasi. Kemudian dipisahkan dengan enter ketika dia sudah selesai melakukan perulangan di setiap barisnya. Nah, jadi di sini integer P sama dengan 1. 1 lebih kecil sama dengan 5, ya kan? Maka P di-increment. Kemudian masuk ke for yang bersarang, integer Q sama dengan 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 5? Ya, betul. Maka sesuai, kemudian masuk ke cout-nya. Maka P plus Q. Maka 1 plus 1 sama dengan 2. Kemudian sekarang Q
Q-nya sama dengan 2 karena dia di increment. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 5? Ya, betul. 2 lebih kecil atau sama dengan 5. Maka P plus Q. Jadi 1 plus 2 sama dengan 3. Dan seterusnya sampai ketemu 5. Pokoknya kedua for itu bernilai 5 semua. Jadi kan batasnya itu dia 5. Jadi terakhir ini pasti 5 plus 5 sama dengan 10. Karena batas maksimal incrementnya itu sampai nilai 5. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2, yang dimana sama aja teman-teman, masih ibaratkan masih bersangkutan dengan increment karena kita masih membahas tentang struktur bersarang. Jadi di sini tuh sebenarnya ketika kita sudah paham logika, jadi maksudnya ketika kita paham atas susunan yang akan kita buat programnya pasti paham ya. Di sini juga COUT itu menentukan ya teman-teman, kayak contoh soal yang ini nih. For integer z-nya sama dengan 0. Jika z lebih kecil dari 11, maka z di increment. Jadi ketika z itu bernilai 11, maka dia sudah tidak dioperasikan lagi karena dia bukan lebih kecil sama dengan seperti itu. Kemudian for yang bersarang, integer Q sama dengan 1. Ketika Q lebih kecil sama dengan Z, maka Q di increment. Nah, jadi COUT-nya 2 dikali Z plus Q. Jika mau dia menampilkannya seperti yang diperintahkan oleh soal. Jadi sebenarnya sama aja teman-teman. Program itu simpelnya kayak gini kalau di yang increment atau for bersarang, hanya gimana kita mau bentuknya itu seperti apa, kemudian nilai-nilainya juga seperti apa, tinggal kita mempermainkannya di nilai variabelnya kayak gitu. Untuk soal yang nomor 3, kelihatannya lebih simpel dari soal yang nomor 1 dan soal nomor 2. Karena di sini itu hanya menampilkan angka-angka genap yang dimulai dari 2 sampai 30 ya. Jadi kita hanya ada satu for. Kemudian langsung di-cout-kan X-nya. Jadi nanti dia udah otomatis kayak gitu. Jadi ketika in X sama dengan 2, kemudian di kondisi X lebih kecil sama dengan 30, maka nih ada yang beda. X-nya di incrementnya 2 kali. Jadi setiap pen-increment ditambah nilainya 2. Kayak gitu. Jadi gini nih teman-teman. Kan COUT-nya X tuh yang dipisahkan oleh spasi. Jadi ketika dia 2, kemudian muncul 2, terus ditaikin lagi 2 kalinya berarti 4, ditaikin lagi 2 kalinya berarti 6, taikin lagi 8 sampai ke 30. Jadi dia tuh naiknya 2 nilai kayak gitu karena X-nya sama dengan X plus 2, incrementnya X plus 2, bukan hanya 1. Jadi increment itu bisa ditaikan berapa saja, nggak harus cuma 1 ya teman-teman. Jadi mudahnya seperti itu. Untuk soal yang nomor 4 tidak jauh dari soal yang nomor 3. Karena kebalikannya teman-teman. Kalau soal yang nomor 3 itu kan mengeluarkan angka yang genap dimulai dari 2 sampai 30. Sedangkan kalau soal nomor 4 ini mengeluarkan angka ganjil dari 5 sampai 25. Jadi programnya itu sama banget. Dia incrementnya itu ditambahkan 2, nggak cuma 1. Jadi for integer Y sama dengan 5, ketika Y lebih kecil sama dengan 25, Y sama dengan Y plus 2. Jadi setiap dimulai dari 5 kemudian
tambah 2 lagi jadi 7, ditambahkan 2 lagi jadi 9, tambahin 2 lagi jadi 11, pokoknya sampai 25. Jadi kayak gitu. Jadi COT itu hanya Y. Jadi Y itu udah otomatis sendiri dia mengeluarkan angka ganjil sampai 25. Sekarang beda kasus. Dia itu sebenarnya angka-angka ganjil, program ini mengeluarkan angka-angka ganjil, akan tetapi ada satu angka yang dikecualikan, jadi tidak muncul walaupun dia angka ganjil tapi dia tidak keluar. Contohnya seperti gini, ini kan memunculin angka ganjil 11 sampai 49 ya, tapi diperintahnya kan berdasarkan NIM-nya. Misalnya NIM saya kan 83 tuh terakhirnya, sedangkan ini kan hanya 11 sampai 50, sampai 50. Jadi ganjil antara 11 sampai 50 itu mana? Nah, berhubung NIM saya 83 jadi kan nggak ada ya, tapi tetap aja ditulis 83. Ketika NIM kamu misalnya terakhirnya 13, nah jadi di sini ada tambahan teman-teman. Jadi for integer f sama dengan 11, jika f lebih kecil sama dengan 50, nah ditaikkan incrementnya jadi 2 kali. Kemudian jika 83 ini masuk ke angka ganjil, tidak perlu ditampilkan. Jadi seperti ini programnya, if dalam kurung f tanda seru sama dengan 83. Jadi walaupun nanti ada 83 ganjil tidak ditampilkan teman-teman, seperti itu. Jadi COT-nya juga cukup f aja yang dipisahkan oleh spasi. Kasus yang sama kayak nomor 5. Soal nomor 6 ini sama persis seperti nomor 5, hanya angka genap yang dimunculkan dan yang dikecualikan angka 10 dan angka 20. Jadi yang di-if-kan angka 10 dan 20. Jadi walaupun 10 dan 20 itu ganjil, dia tidak akan muncul ketika dia programnya dijalankan. Jadi kan for integer s sama dengan 4, jika s lebih kecil sama dengan 50, maka di increment ketika s-nya itu 2 kali ya teman-teman incrementnya. Jadi if-nya s-nya itu tidak dimunculkan yang 10, terus yang 20 tidak dimunculkan. Jadi kan 4, 6, 8 kan hasilnya 10 tuh. Jadi ini langsung ke 12 gitu. Itulah tadi penjelasan dari Ihda tentang for bersarang ataupun increment. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi increment itu fungsinya untuk menaikkan nilai suatu variabel. Bisa 1 kali, 2 kali, seperti itu. Jadi increment itu nggak hanya menaikkan 1 kali angka variabelnya, jadi bisa 2 juga. Nah, itu tadi. Mohon maaf jika mungkin Ida menjelaskannya kurang jelas ataupun emang editornya juga kurang handal. Ida mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.